Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin nurjat illallah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Syamsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan memberitahukan cara bersikir yang paling bagus, yang paling ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saudara ketahui, zikir itu adalah ingat. Artinya dalam hati. Kalau kita ucapkan, itu juga zikir, tapi disebut lafaz zikir. Subhanallah. Kemudian berzikir itu tidak sekedar diingat dan tidak sekedar diucapkan. Tidak. Kalau hanya sekedar diingat, diucapkan, itu tidak banyak membawa manfaat. Lewat begitu saja. Itu cuma hafalan. Tapi zikir yang sesungguhnya, zikir apa saja yang kita mau zikirkan, misalnya la ilaha illallah atau Allah atau hu, dan zikir apa saja, tetap sama jalannya. Bagaimana caranya? Zikir itu kita betul-betul tanam atau tancapkan di dalam hati, sehingga zikir itu akan hidup atau tumbuh, dan pada akhirnya zikir itu akan muncul dengan cara otomatis. Subhanallah. Lalu bagaimana caranya menancapkan atau menanam zikir ini, supaya zikir ini betul-betul tumbuh atau hidup sehingga bisa aktif
secara otomatis. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Ilmu ini tidak akan dapat saudara di tempat lain. Inilah zikir yang paling ditunggu-tunggu oleh Allah dari semua makhluknya, terutama umat manusia. Jadi setelah apabila kita berzikir, zikir apa saja, kita harus betul-betul sadar. Kemudian kita berpikir bahwa Allah itulah yang berzikir, bukan kita. Subhanallah. Sekali lagi, kita harus betul-betul sadar dan berpikir bahwa Allah itulah yang berzikir. Ketika kita mendengar zikir itu sendiri mengatakan Allah, 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 kita berpikir sesadar-sadarnya bahwa Allah itulah yang berzikir, bukan kita. Jadi zikir itu akan tertanam, akan tumbuh, hidup, dan insya Allah akan menjadi otomatis. Ketika kita lupa, maka kita diingatkan. Kenapa? Karena bukan kita yang berzikir. Allah itu sendiri yang mengingat dirinya, atau Allah itu sendirilah yang mengingatkan kita. Jangan cuma disebut. Jangan. Kalau cuma disebut, sama aja dengan angin, lewat begitu saja. Tidak nyangkut. Zikir apa saja. Itulah sebabnya sering saya menjelaskan di dalam konten-konten saya bahwa zikir itu semua sama. Mau la ilaha illallah, Allah, Allah, dan lain sebagainya. Sama-sama mengingat Allah. Cuma yang berbeda satu dengan yang lain, ada cuma menyebut atau cuma mengingat, tapi dia tidak tertancap di dalam kalbunya. Jadi lewat. Sekali lagi, ketika kita mengatakan Allah, Allah, Allah di dalam hati maupun di mulut, kita harus sadar dan berpikir bahwa Allah itulah yang berzikir, bukan kita. Kalau ini kita lakukan terus-menerus, insya Allah zikir ini akan aktif terus-menerus. Ketika kita lupa, maka Allah itu sendiri yang selalu berzikir di dalam, sehingga kita ingat terus-menerus. Subhanallah. Begitu juga di dalam sembahyang, sama semua. Allah selalu hadir di dalam setiap tindakan kita. Misalnya sembahyang, kita takbir, Allahu Akbar. Kita harus sadar bahwa itulah dia sebenarnya yang disembah dan yang menyembah. Kenapa? Karena dia kalam, la mutakallim. Dia yang maha berkata-kata. Kalau kita sadar tentang diri sendiri, na'udzubillah semena'udzubillah, itu sama saja kita menduakan Tuhan. Coba saudara amalkan ini. Dengan cara ini, sangat jarang saudara dapatkan di tempat lain. Sekali lagi saya perjelas, begitu juga di dalam semua ibadah, sembahyang, dan pada umumnya semua ibadah harus kita selalu sadar tentang Allah.
atau harus Allah selalu hadir. Jangan pernah melupakan. Jangan pernah lalai. Allahu Akbar. Kita harus sadar, berpikir bahwa itulah dia yang sesungguhnya yang kita sembah dan yang menyembah. Karena dia kalam. Dia yang maha berkata-kata, bukan kita. Sama juga dengan ruku. Allahu Akbar. Sadar bahwa itulah dia. Bukan kita. Semoga bisa difahami dan dipraktekkan, dan insya Allah akan merasakan apa yang akan terjadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.